Jadi tengah malamnya itu, maka sahur bisa dikatakan sahur ketika kita makan, minum dengan niat sahur setelah tengah malam itu tadi, mungkin jam 1, jam 2 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk menikmati, merengkuh indahnya bulan suci Ramadan ini. Mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memberikan manfaat dimanapun kita berada. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh teman-teman dari walisongo.co, rekan-rekan saya, guru-guru saya untuk sedikit menceritakan apa yang saya ketahui tentang beberapa hal dalam bahasan puasa, karena kita ada di momen Ramadan ini gitu ya. Saya hanya akan membicarakan sependek pengetahuan saya saja gitu. Jadi tentang tema yang diminta adalah sahur dan berbuka puasa dan hal-hal yang terkait dan meliputi tentang sahur dan berbuka puasa itu sendiri. Mari kita mulai dari sahur. Kalau melihat dari definisinya, sahur itu ya kita makan gitu ya, makan dan minum sebelum kita mulai berpuasa. Definisi paling sederhana yang saya temukan gitulah. Sebagaimana yang sudah kita alami dan kita lakukan selama ini tentang sahur itu tadi. Jadi sahur adalah makan dan minum sebelum kita memulai berpuasa gitu. Dan sahur ini adalah sunnah hukumnya gitu. Ada kesunahan tersendiri dan bagian dari ibadah puasa, sahur punya kesunahannya tersendiri gitu. Nah, jadi kenapa gitu? Karena Kanjeng Nabi memerintahkan itu. Jadi sahur adalah bagian dari syariat, Nabi memerintahkannya gitu. Nah, sebagaimana yang biasa digaungkan ya, teman-teman yang tarhim di masjid-masjid dan musola gitu. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Gitu. Bersahurlah kalian semua. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi Nabi memerintahkan untuk melakukan atau melaksanakan sahur. Di hadis lain ditekankan lebih jauh lagi gitu. As-sahuru akluhu barokah. Sahur gitu. Makannya adalah sebuah keberkahan gitu. Ada keberkahan dalam sahur. Fala tad'uhu. Gitu. Maka jangan kau tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan minal ma'i. Walaupun hanya seteguk air gitu. Walaupun hanya seteguk air itu. Paling sedikit kan itu. Seteguk saja untuk mendapatkan keberkahan dari sahur gitu. Karena apa? Lanjutan hadisnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi ini ada keistimewaan tersendiri gitu. Saking istimewanya, sunnahnya itu kayak sangat ditekankan gitu. Bahwa harus bukan ke ranah wajib, tapi sangat ditekankan untuk tetap melakukan sahur walaupun hanya seteguk air. Karena tadi gambaran yang digambarkan adalah ada imbalannya, keberkahannya adalah Allah dan malaikatnya bersolawat gitu, kepada orang-orang yang sahur. Nah, kalau kita maknai lebih jauh kan, sholawatnya Allah adalah rahmat bagi hambanya. Sholawatnya para malaikat adalah doa gitu. Malaikat mendoakan kepada kita, memohonkan ampunan
kepada Allah untuk kita. Ini luar biasanya sahur itu. Nah, bagaimana batasan kita bisa dikatakan sahur? Awal mula sahur itu di mana gitu. Sehingga apa iya ketika kita setelah tarawih misalnya, lalu kita makan, apa bisa dikatakan sahur gitu. Nah, kalau kita tengok di kitab Hasyiah Al-Bajuri, di situ disebutkan bahwa sahur itu batasnya adalah nisful laili, tengah malam. Nah, jadi tengah malam gimana? Misalnya kita sekarang ya maghribnya jam berapa? 17.30 40 ya, hampir jam 6. Lalu subuhnya itu kira-kira jam 4 lebih sedikit. Maka tengah-tengahnya ya kisaran jam 11 jam 12 gitu ya. Jadi tengah malamnya itu, maka sahur bisa dikatakan sahur ketika kita makan minum dengan niat sahur setelah tengah malam itu tadi, mungkin jam 1, jam 2 gitu. Jika kita makannya tadi setelah tarawih masih jam 9, jam 10 gitu, belum bisa dikatakan sahur, maka belum bisa dikatakan mendapatkan kesunahan dari sahur itu tadi. Nah, maka lebih baik itu, misalnya teman-teman yang memang merasa kuat, atau niatnya ngejar pengen diet, puasa sekalian menurunkan berat badan misalnya, ya monggo kalau mau makannya tadi agak diawalkan jam 10, tapi nanti ketika menjelang subuh waktu sahur masih jam 3, jam 4. Nah, kalau emang nggak mau kemasukan makanan lagi, kalori yang lainnya, seteguk air tadi sesuai hadis Kanjeng Nabi tadi, boleh, sudah mendapatkan keberkahan dari sahur itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya sahur yang terbaik itu gimana? Nah, kalau merujuk pada hadisnya Kanjeng Nabi, kita diminta untuk mengakhirkan sahur agak mepet ke subuh gitu. Tapi belum sampai subuh. Karena ketika sudah subuh waktunya kan habis gitu. Maka hadisnya apa? Bakiru bil iftar wa akhirus sahur. Bakiru bil iftar, bersegeralah gitu kan. Bersegeralah, cepat-cepatlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Jadi perintahnya sahur itu agak akhir gitu. Nah, sebagaimana yang sudah terjadi di masyarakat kita rata-rata ya gitu. Ada tradisi yang membangun dan membantu kita bisa mengikuti kesunahan itu. Apa? Di daerah misalnya ada tongtek istilahnya, atau ada ya membangunkan sahur lah dengan bunyi-bunyian. Di daerah saya itu pakai gamelan. Di daerah saya biasanya pakai gamelan yang mengiringi barongan biasanya gitu ya. Ada yang pakai seperti itu, atau pakai ya macam-macam lah. Intinya adalah membangunkan masyarakat muslim agar bisa sahur tepat waktu itu. Mungkin jam 2, jam 3 mempersiapkan masaknya dulu gitu, sehingga nanti bisa makan sahurnya jam 3, setengah 4 itulah. Cukup mepet dengan waktu subuh atau fajar shodiq. Atau di daerah lain rata-rata juga masih banyak dengan tarhim. Nah, irhamna ya arhamar rahimin, nah, gitu-gitu kan. Itu banyak itu dengan digaungkan di mana-mana dengan speaker yang keras, suara yang lantang gitu kan. Niatnya itu tadi untuk melaksanakan kesunahan dari sahur tadi. Nah, kalau Kanjeng Nabi sendiri bagaimana gitu? Kalau kita menengok hadis-hadisnya, Kanjeng Nabi itu sahurnya bagaimana? Nah, sepemahaman saya, Kanjeng Nabi itu ketika malam selalu sholat tahajud, qiyamul lail. Kalau di Ramadan tentu lebih banyak lagi gitu kan. Nah, qiyamul lailnya bagaimana? Kanjeng Nabi itu kan tahajudnya wajib. Kalau kita sunnah. Jadi tiap malam Kanjeng Nabi tahajud. Katakanlah sepertiga malam yang akhir, mungkin jam 2, jam 3 gitu. Atau kira-kiranya lah, Nabi tahajud dulu. Baru setelah tahajud, Nabi sahur. Jadi memang cukup mepet dengan waktu subuh gitu. Nah, semepet apa kalau kita menengok hadis yang diriwayatkan sahabat Zaid bin Sabit, salah satu sahabat kesayangannya Rasulullah. Kira-kira batas atau jarak antara Rasulullah SAW sahur dengan waktu subuh itu kira-kira panjangnya itu digambarkan qadra khamsina ayah, atau di riwayat lain sittina ayah. Kira-kira 50 ayat atau 60 ayat. Nah, kalau kita ukurannya pakai surat Al-Baqarah misalnya juz 1, 50 ayat itu mana? Ada di halaman ke-8, baris agak tengah di atas gitu ya.
Nah, hampir setengah juz lah kira-kira itu. Kalau kita ngaji setengah juz dengan santai, lancar ya 15 menit lah kira-kira. Jadi Rasul setelah sahur ada jarak 15 menit baru subuh. Nah, kalau kita refleksikan lagi ya sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Selama ini kan kita sahur juga seperti itu kan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai kita, orang tua kita yang sudah terlaksana selama ini sudah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang dilakukan dengan Kanjeng Nabi. Nah, tadi awal sahur, tengah malam. Yang terbaik sesuai dengan Kanjeng Nabi agak mepet akhir. Batas terakhirnya kapan? Nah, kalau batas terakhirnya itu kita lihat ayatnya. Ayatnya itu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, dan makanlah dan minumlah. Jadi kita masih boleh makan dan minum. Nah, ada yang di luar sana berdebat tentang imsak itu. Imsak itu dari mana gitu? Nggak ada pada masa Nabi gitu misalnya. Pada masa Nabi meskipun adzan subuh, Bilal adzan disuruh terus makan gitu misalnya. Nah, itu macam-macam lah. Menurut saya, kita merujuk tadi ayat tadi bahwa ketika adzan subuh atau ketika fajar shadiq muncul, gitu kan, maka kita harus sudah berhenti. Nah, kita sebagai masyarakat awam kan nggak tahu kapan sebenarnya fajar shadiq. Kita kan nggak mungkin lagi makan sahur lalu keluar rumah, gitu kan, keluar melihat, oh udah ada fajar shadiqnya belum, gitu kan, melihat ke langit, gitu-gitu, kan nggak mungkin. Maka sudah diijtihadi, dibantu oleh ulama falak, dihitungkan pada menit ini, detik ini, gitu kan, sudah muncul fajar shadiq, maka kita harus sudah berhenti sebelum itu, karena kalau kita makan pada saat itu batal puasanya kan gitu. Nah, tapi ketika ulama falak itu menyebutkan waktu subuh jam sekian, misalnya jam 14.15 subuh misalnya gitu ya, itu sebenarnya sudah ada waktu kehati-hatian di situ, bahwa sebenarnya itu subuhnya udah beberapa menit yang lalu. Kenapa kok gitu? Karena misalnya kita subuhnya pada detik itu langsung ditulis jamnya seperti itu, ada resiko terlalu cepat, beberapa detik misalnya atau 1 menit, padahal belum ternyata. Nah, ulama itu berhati-hati sekali tentang itu. Begitu juga waktu sholat yang lain, maghrib gitu. Jadi ada kehati-hatian yang dilakukan para ulama. Contohnya ya, yang paling mudah untuk dipahami ya, waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan ketika zawalus syams. Jadi ketika matahari di titik tertingginya, lalu sudah condong sedikit ke barat, ya kan? Nah, itu waktunya zuhur. Jadi kalau jam 12 istiwa itu matahari tepat di tengah. Itu jam 12.00 istiwa. Maka waktu zuhur sebenarnya ya, lebih 1 detik sudah bisa dikatakan zuhur harusnya. Kan gitu. Tapi ketika ditulis seperti itu beresiko. Maka kalau kita cek di data yang pakai jam istiwa, itu waktu zuhur biasanya 12.04. Ada kelebihan 4 menit. Ini kehati-hatiannya para ulama. Maka ketika ditarik di waktu subuh, sama, sebenarnya mungkin sudah subuh 14.12, tapi ditulisnya 14.15. Lalu imsaknya ditulis 10 menit sebelum waktu subuh yang tertulis. Jadi 04 itu. Jadi tadi subuhnya 04.15, maka waktu imsaknya 04.05. Nah, gitu. Jadi ketika kita imsak, itu waktu kehati-hatian, peringatan. Yang masih makan, masih ada beberapa suap, segera dihabiskan lalu minum. Nah, karena sebentar lagi habis waktunya, gitu. Pengingat. Yang belum minum segera minum. Yang belum gosok gigi, mau gosok gigi, silahkan gitu. Bukan berarti ketika ada kumandang imsak gitu ya, lalu harus langsung berhenti. Enggak begitu. Boleh, masih boleh. Karena masih ada rentan aman. Tapi rentan amannya tidak sepanjang itu, enggak sampai 10 menit. Rentang amannya tadi mungkin 5 menit, kisaran segitulah, di bawah itu. Nah, itu kita pahami seperti apa sih? Bentuk kasih sayang para ulama kepada kita semua. Nah, ulama menyayangi kita, dipermudah. Gimana caranya mempermudah? Nah, dengan itu tadi, udah imsak berhenti. Jadi kita tidak terjebak di waktu yang meragukan, waktu yang syak. Karena ketika masih makan di waktu yang syak, makruh lagi.
repot lagi. Apalagi kalau sampai udah melewati subuh, nggak sah puasanya. Sebagaimana kita maghrib belum sampai waktunya, tapi kita udah makan, itu batal. Meskipun kita mengiranya sudah maghrib, tapi karena kenyataannya belum, maka batal. Sahur pun demikian, kalau sampai melewati waktu subuh ya batal. Jadi kita pahami sebagai kasih sayang dari para ulama, menyayangi kita, mempermudah kita dalam beribadah. Nggak perlu ribet, kita ngikut itu aman gitu kan. Jadi keluar dari perselisihan. Yang tadi ada yang bilang subuh masih boleh makan gitu. Tapi kalau katakanlah hukum sebenarnya subuh masih boleh makan, tapi kita sudah berhenti sebelumnya, kan tetap sah, nggak masalah gitu loh. Nah, penjelasan detailnya mungkin udah banyak lah tokoh-tokoh lain yang menjelaskan tentang itu. Jadi saya hanya menggarisbawahi itu bahwa semuanya kita pandang sebagai sisi positif. Ada rahmat, kasih sayang di situ. Sebagaimana Allah memerintahkan kita ya melalui Kanjeng Nabi tadi, bakiru bil iftar, segera berbuka dan akhirkan sahurnya gitu. Jadi sependek mungkin kita berpuasa itu, nggak perlu lama-lama. Tidak dengan kita makin lama menahan lapar, kita pahalanya makin banyak, nggak gitu konsepnya gitu kan. Jadi itu bentuk kasih sayang Allah gitu. Kita disayangi, nggak perlu berpuasa lama-lama, sudah mendapatkan pahala yang luar biasa tadi. Nah, jadi ketika puasa dengan konsep kita memaknainya seperti itu lebih mudah, nyaman itu. Oh itu udah penuh kasih, penuh sayang gitu. Nah kalau buka puasa gimana? Di awal, tadi udah sahur. Awalnya adalah tengah malam, yang terbaik akhir malam sesuai dengan Kanjeng Nabi. Kita lengkapi dengan apa tadi? Kanjeng Nabi tahajud, kita mau tahajud dulu, boleh, bagus. Setelah sahur, waktu imsak kita udah gak makan, jangan tidur. Karena diakhirkan tadi, hikmahnya apa? Bisa segera sholat subuh, gitu kan.